Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video presentasi dari kelompok 3 yang terdiri dari Aisyah Amalia Cahyani, Fani Rezekiana, Nur Nilam Cahya, dan Rahel Patricia. Jobdesk yang ada di kelompok 3 yaitu pencari materi adalah Fani Rezekiana, PPT oleh Nur Nilam Cahya, editing video oleh Rahel Patricia dan Aisyah Amalia. Konsep yang ada di dalam strategi of public relation. Terdapat beberapa strategi of public relation yang dapat diterapkan dalam manajemen public relation, di mana seorang public relation bisa menggunakan strategi of public relation yang disampaikan oleh Katlik, yaitu proses 4 langkah strategi public relation. Selain itu, seorang public relation juga bisa menggunakan tahapan yang disampaikan oleh Ronald D. Smith, yaitu 9 tahapan strategi public relation. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai formative research atau riset formatif. Fase pertama dalam proses perencanaan strategi menurut Smith adalah riset formatif, atau riset strategi adalah kegiatan pendahuluan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menganalisis situasi yang dihadapi. Selanjutnya ada analisis publik atau analyzing the public. Dalam langkah ini dapat dilakukan dengan mengenal publik dari berbagai kelompok yang memiliki interaksi dengan organisasi, baik publik internal berupa karyawan, keluarga karyawan, manajemen, dan investor, maupun publik eksternal, yaitu berupa media, pemerintah, konsumen, masyarakat, dan LSM. Ada 4 kategori publik. Yang pertama ada pelanggan, yaitu publik yang menerima produk atau jasa dari suatu organisasi, seperti konsumen saat ini atau calon konsumen, pembeli dan klien, atau publik yang memakai produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan. Yang kedua ada produsen, adalah publik yang memberikan masukan kepada organisasi. Yang ketiga ada enabler, adalah publik yang berfungsi sebagai regulator dengan menetapkan norma atau standar untuk organisasi. Dan yang terakhir ada pembatas, yaitu publik yang dalam beberapa cara mengurangi atau melemahkan keberhasilan suatu organisasi, yaitu pesaing, lawan, dan kekuatan musuh. Selain publik-publik di slide sebelumnya, terdapat istilah key publik. Key publik adalah halayak yang akan terlibat dalam proses komunikasi dengan organisasi. Key public dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada non-public, adalah kelompok yang tidak berbagi masalah dengan organisasi dan tidak ada konsekuensi nyata dari organisasi. Yang kedua ada public latent, adalah publik yang berbagi masalah dengan organisasi tetapi belum mengenali situasi ini atau potensinya. Yang ketiga ada public apatis, publik yang sadar yang menghadapi masalah dan menganggap konsekuensinya relevan, tetapi tidak diatur untuk membahas dan bertindak atas masalah ini. Yang keempat ada publik aktif. Publik aktif telah mencapai kepenuhan dari apa yang kita identitaskan sebagai publik. Dan yang terakhir ada publik sadar, mengakui bahwa mereka berbagi masalah dan menganggap konsekuensinya relevan, tetapi tidak terorganisir untuk membahas atau bertindak atas masalah tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.